Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita hari ini akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih setia Tuhan kami nikmati dari hari ke hari. Sampai hari ini Engkau terus memelihara kami, memikirkan kami, menjaga kami dengan sempurna. Terima kasih banyak Tuhan. Sekalipun kadangkala ada duka cita yang kami alami, tapi kami sungguh memuji Tuhan. Dalam duka cita itu Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih banyak Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, Engkau berkati kami. Berbicaralah kepada kami. Biarlah kami mendapatkan penyegaran, kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak awal Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita, sangat peduli dengan kita. Allah yang saya mau pakai istilah bertanggung jawab. Kita akan belajar hari ini dari kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Kita melihat penciptaan itu dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu, dalam penciptaan itu, ya, Allah begitu luar biasa mengkreasi, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Dan kenapa tadi saya katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang memperhatikan, Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab, Allah kita adalah Allah yang peduli dengan kita. Ada beberapa bukti yang bisa saya sampaikan kepada kita semua untuk mengajar kita bahwa kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir lagi karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang luar biasa memperhatikan kita. Dalam kisah penciptaan dijelaskan bagaimana hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam Allah menciptakan segala sesuatunya. Manusia diciptakan hari terakhir. Dalam pemikiran Bapak Ibu, apa yang terpikir? Dalam pemahaman saya, dalam perenungan saya, kenapa manusia diciptakan hari terakhir? Paling akhir. Karena Allah yang pertama, ini bukti kasih Allah, bukti pemeliharaan Tuhan, bukti kepedulian Tuhan dan bukti kasih Tuhan. Karena Allah ingin membuat tempat manusia itu lengkap dulu. Intinya Allah menyediakan segala sesuatu bagi manusia. Maka setelah itu baru manusia diciptakan. Dengan kata lain saya mau mengajak kita berpikir begini, bahwa Allah kita itu Allah yang tidak sembarangan, tidak membiarkan manusia itu berjalan sendiri, tidak membiarkan manusia itu tidak mendapatkan perhatian. Tapi Allah begitu memperhatikan manusia dengan menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Setelah itu baru Dia menciptakan manusia. Allah sangat mempertimbangkan semua dengan baik. Dia memikirkan kebutuhan manusia, Dia memikirkan keperluan manusia, sehingga setelah semuanya ada, baru manusia diciptakan. Itu bukti kasih Allah. Bapak Ibu, sejak penciptaan Allah sudah memperhatikan kita. Sejak penciptaan Allah sudah mengasihi kita. Sejak penciptaan Allah sudah memperhatikan manusia dengan sempurna. Untuk hal itu, untuk apa lagi kita takut? Mari kita belajar untuk jangan mengandalkan pikiran kita bahwa kok sepertinya Allah tidak peduli sih dengan aku. Kok hidupku masih susah sih? Kok hidupku masih berat sih masalahnya? Allah memperhatikan kita. Dia selalu memperdulikan kita. Mungkin kita sekarang ada dalam situasi sulit. Jangan takut. Jika engkau dan saya masuk dalam situasi sulit, berarti engkau dan saya sedang masuk dalam prosesnya Tuhan. Dan disitulah Tuhan sudah menyediakan jalan keluar dan pertolongan. Terbukti dari Kejadian pasal 1 ini, bagaimana Allah sudah menciptakan semuanya, memenuhi kebutuhan manusia. Dia memikirkan dengan pikirannya yang sempurna itu, yang tak terbatas itu, bahwa manusia ini harus dipenuhi dulu kebutuhannya. Manusia ini harus dipenuhi kebutuhannya, diciptakan dulu perlengkapannya. Jadi jangan takut menjalani hidup ini. Jika Allah memberikanmu dan saya hidup, Dia pasti menghidupimu. Dia pasti menghidupimu. Kejadian pasal 1 ini menjelaskan besarnya kasih Allah kepada kita.
Dia sempurna merancangkan semuanya. Dia sangat perfect, sangat hebat. Dia tidak mau manusia mengalami kesulitan. Dia tidak mau manusia mengalami kelaparan. Dia tidak mau manusia mengalami beban yang berat. Maka dia memberikan perlengkapan untuk pertolongan, untuk perhatian, atau banyak hal. Jangan keluar. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Dari kejadian satu ini saya secara pribadi diberkati bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah yang tidak membiarkan perbuatan tangannya. Allah yang sangat peduli dengan ciptaannya. Ini kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup kita. Jangan takut. Allah itu tahu kebutuhanmu. Allah tahu keperluanmu. Allah tidak pernah membiarkanmu. Kejadian satu ini data, fakta yang tidak bisa kita bantah. Bahwa Allah benar-benar tahu manusia butuh makanan. Maka diciptakanlah tumbuh-tumbuhan. Diciptakanlah keperluannya untuk sosialnya, untuk ekosistemnya, untuk semuanya. Diciptakan semua dengan sempurna. Manusia butuh terang. Manusia butuh sirkulasi udara. Manusia butuh air. Manusia butuh segala. Diciptakan semuanya. Sebelum manusia diciptakan. Setelah manusia diciptakan, semua sudah ada. Begitu besar kemampuan Allah dalam merancang semuanya. Begitu besar kasih Allah memikirkan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi sangat-sangat malu harusnya kita kalau kita ragu dengan Tuhan. Tuhan itu memikirkan kita kok. Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita dari pandangan matanya. Dia memandang kita dengan satu persatu. Dia tahu keperluan dan kebutuhan kita. Yang berikutnya dari kejadian satu ini, ada berkat yang saya dapatkan juga selain Allah penuh kasih dan Allah penuh perhatian kepada kita. Kalau kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan dengan maksimal, kita mendapat tanggung jawab dari Tuhan. Tanggung jawab adalah mengerjakannya, bukan pemalas. Bukan berdiam. Allah memberi teladan, dia bekerja. Allah memberi teladan, dia melakukan semuanya dengan maksimal. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, taklukkanlah bumi, kuasailah, kerjakanlah itu, maka maksimal. Bukan hanya menanti tiba-tiba dari langit turun, blok, enggak gitu. Allah kita itu Allah yang bekerja. Dia mengajar kita, memberi teladan kepada kita untuk kita juga bekerja, beraktivitas, bukan tidur-tiduran, bukan malas. Rasul Paulus mengatakan kalau tidak kerja tidak usah makan. Ya kan? Jadi mari Bapak Ibu, kerjakan bagianmu. Allah sudah menyiapkan semuanya. Lakukan bagianmu, Allah sudah memikirkan yang lainnya. Jadi jangan lagi ragu, jangan lagi takut. Oh, nanti kalau aku kerjaku, kadang-kadang kita kan gini ya, kita kerja full. Kalau perlu 24 jam, 22 jam kita kerja. Atau 20 jam, atau mungkin 18 jam. Tidak bisa. Lakukan sewajarnya, senormalnya, tapi dengan kesungguhan, dengan kemaksimalan seperti teladan Tuhan. Ada waktu kita istirahat, kita harus istirahat. Supaya terkumpul tenaga kembali untuk kembali bertanggung jawab melakukan yang Tuhan percayakan itu. Mengolah bumi ini, mengelola semuanya. Maka kita kan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau kita bekerja non-stop tanpa istirahat, tubuh kita lelah, tubuh kita capek. Sakit akan mudah datang kepada kita. Allah memberi teladan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Bukan berarti Allah tidak punya kekuatan mengerjakan semuanya. Bisa. Tapi Allah sedang mengajarkan kepada kita. Tuhan mengajarkan kepada kita. Perlu istirahat. Untuk menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Secara wajar. 6 hari, 1 hari istirahat. Atau sekarang mungkin 5-2. Ya, Sabtu Minggu biasa orang istirahat ya. Intinya ada waktu istirahat. Waktunya ibadah. Carilah Tuhan. Karena Matius mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan berarti hanya ke gereja tiap hari, berdoa tok, bukan. Memikirkan hal-hal di atas, melakukan tanggung jawabmu di bumi, dan Allah bertanggung jawab memikirkannya.
Hari ini sederhana pelajaran firman Tuhan kepada kita, bahwa jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang memperhatikan segala sesuatu keperluan kita, memperhatikan segala kebutuhan kita, dan kita wajib bertanggung jawab mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, bukan malas-malasan. Saya melihat ada beberapa rekan disabilitas yang saya layani begitu semangat bekerja. Ada yang menyiapkan waktu juga untuk istirahat, ada yang menyiapkan waktu juga untuk ibadah sesuai dengan porsinya. Tapi ada yang non-stop tanpa istirahat. Toh akibatnya yang non-stop itu akan gampang sakit, tetap akan menggunakan waktu istirahat. Yang kerja menyiapkan waktu juga untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan sebagainya, menikmati berkat yang berlimpah. Jadi bekerja itu bukan tujuannya supaya mendapat uang yang banyak, bukan. Itu wujud tanggung jawabmu melakukan amanat kebudayaan yang Tuhan perintahkan. Bekerja itu wujud tanggung jawabmu melaksanakan amanat kebudayaan yang Tuhan perintahkan. Bukan tujuannya cari uang. Berkat itu Tuhan sudah sediakan selama kita bekerja dengan benar, melakukan semuanya dengan baik, bertanggung jawab sebagai wujud ketaatan kepada perintah Allah, melakukan amanat kebudayaan. Bapak Ibu, saudara terkasih, percayalah, Allahmu dan Allahku dalam Yesus Kristus itu Allah yang bertanggung jawab, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang sangat mengasihi kita, sehingga Dia menyediakan semua keperluan dan kebutuhan kita. Kita lakukan pekerjaan kita dengan benar, tanggung jawab, sebagai wujud ketaatan kita kepada amanat kebudayaan, dan kita juga menyiapkan waktu istirahat sebagai tanda kita mengasihi tubuh kita. Dan kita juga menyiapkan waktu untuk ibadah secara berkesinambungan, secara normal. Jangan hanya memikirkan kerja untuk mencari uang, itu salah. Maka berkat Tuhan akan ada atasmu. Berkat Tuhan tidak meninggalkanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 1, bagaimana Allah yang kami sembah itu Allah yang peduli, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang memikirkan kami dengan sempurna, tahu keperluan kami, tahu kebutuhan kami, menciptakan segala sesuatunya, setelah itu baru menciptakan kami. Allah sudah menyediakan semuanya, baru diciptakanlah manusia. Mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang sudah menyediakan segala sesuatu bagi kami, dan kami hanya diminta untuk taat melaksanakan amanat kebudayaan, dengan juga mempertimbangkan semuanya dengan bijaksana, menyiapkan waktu untuk menyembah Tuhan juga, menyiapkan waktu untuk beribadah, tidak full kerja untuk mencari uang saja. Tuhan, terima kasih. Kami juga diajak untuk beristirahat, Tuhan. Terima kasih banyak waktu ini kami boleh belajar firman Tuhan. Teruslah berbicara kepada kami agar kami semakin paham, mencintai, mengasihi Tuhan, dan bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih anugerah sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus dilimpahkan bagi hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Tak berkesudahan, terus-menerus baru setiap hari. Amin. Shalom, selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.